Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Suparwono, melanjutkan Microsoft mengenai tutorial Microsoft Project yang kedua minggu karena kesibukan di kantor ya. Oke, kita sekarang masuk ke chapter ketiga. Di chapter kita ketiga ini kita akan belajar mengenai define activity, relationship. Ini chapter inti ya. Oke, di chapter ketiga ini kita akan mulai belajar dua step, yaitu define activities dan relationship. Langsung saja kita ke program Microsoft Project. Oke, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oh ya, ini ya, nanti tolong dicatat. Ini yang akan kita masukkan ke dalam schedule kita nantinya. Silakan di screenshot atau dicatat apa-apa yang kita akan masukkan ke dalam Microsoft Project. Kayak misalnya mulai the foundation, bikin construction. Berarti sebenarnya untuk membuat Microsoft schedule di Microsoft Project itu mudah sekali, mirip seperti dengan Excel. Jadi misalnya contoh ya, buat activity foundation, hanya seperti ketik seperti Excel aja. Terus berikutnya save preparation, ketik seperti Excel. Kemudian misalnya excavation gitu. Terus untuk kalau di Primavera kan ada model WBS ya, jadi ada yang jadi summary-nya atau kepala WBS-nya, ada yang jadi activity-nya. Itu cara membuatnya seperti ini ya, diturunkan seperti ini. Jadi ini otomatis menjadi WBS-nya. Kalau di Primavera kan kita create WBS-nya, kemudian kita masukkan ke activity-nya. Kalau di Excel di Microsoft Project caranya seperti itu, cara pertama. Terus cara kedua bisa kita ketik dari Excel. Contoh ya, ini saya yang sudah buat. Nah, ini bisa di copy juga yang saya buat. Misalnya teman-teman udah mulai udah punya di Excel-nya gitu. Yang saya tahu tadi, teman-teman ketik di Excel. Nah, misalnya yang saya show di slide presentation tadi, teman-teman buat di Excel, itu bisa tinggal copy teman-teman seperti ini. Kemudian paste di sini. Mudah sekali kan. Kemudian ini kita keluarkan dulu semua. Caranya gini, tinggal kita pilih. Misalnya pertama kan foundation ya, tadi foundation, kemudian bikin construction sampai set preparation, ini masuk ke WBS nya foundation. Terus ini structure, ini kan sampai ke sini ya, sangat mudah sekali. Kemudian ini masuk ke sini. Nah, ini adalah undernya plumbing. Nah, untuk mengetahui bahwa ini sudah benar menjadi WBS atau belum, caranya ini klik seperti ini. Ini cara urut.
ME system. ME system itu kan ada plumbing sama elevator. Oke, sama motornya dimasukin ke MS. Masuk ke MS. Ini eksterior masuk ke sini. Kemudian interior ada walls isinya activity. Kemudian ya seperti ini. Mudah sekali kan, dan cepat sekali kalau kita membuat schedule ini. Hanya modal klik-klik doang, seperti kita main di Excel. Jadi terus kemudian setelah kita ketik semua, ya kan kita jadi buka satu-satu kan kelamaan, kita bisa buka dari sini outline, also task. Nah, yang perlu diwaspadai yang ini task mode ini kan masih manual ya. Kita setting di sini, klik. Kita bikin ini auto schedule, jadi semua activity harus auto schedule. Ini klik di task mode sini, masuk task, bikin auto schedule. Jadi supaya apa? Supaya ini nanti activity-nya akan jalan. Kemudian ini kan setelah kita isi activity, kemudian kita isi durasi kan. Jadi teman-teman sudah ketik, ini bisa dimasukin, copy, tinggal masukin. Jadi kan mudah sekali. Di activity ini sudah masuk, kemudian auto schedule lagi. Nah, jadi yang ini sudah masuk ke dalam apa namanya activity. Kemudian tadi yang kita belajar adalah define activity dan step, kemudian relationship. Nah, untuk relationship, oke, saya open dulu, silakan teman-teman copy atau crop atau screenshot supaya bisa dibuat. Nah, spesialnya kalau di Microsoft Project itu seperti ini ya. Suksesornya, suksesornya ini menunjukkan angka yang di sebelah sini, misalnya 3SS ya, 3SS. Kita klik di sini, insert kolom, ketik suksesor. Nah, kenapa suksesornya 3SS adalah ini, 3SS, 3S, maksudnya bawahnya adalah 3XS ke sini. Kemudian set preparation suksesornya adalah 4. Set preparation berikutnya adalah excavation 4. Sambil kita lihat pergerakannya. Terus ini kan panjang ya, cara mengubah ini supaya monthly atau daily atau yearly, kita bisa klik di sini, time scale. Nah, time scale itu ada 3 nanti, bisa misalnya teman-teman mau bikin 3 tier, 1, 2, 3, misalnya tahun, bulan, minggu. Tapi di sini kita akan coba hanya 2, yaitu tahun, kemudian sama bulan. Dan seperti ini munculnya. Ya kan? Kalau gedein caranya gitu. Terus teman-teman lanjutkan, misalnya di sini untuk excavation itu suksesornya 5 sama 6.
6 gitu, seperti ini kan. Ini artinya adalah fs 56, berarti dia 5 dan 6, ini ss, seperti itu. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan sampai nanti jadi schedule dengan relationship seperti ini. Nah, setelah nanti kita masuk selesai teman-teman buat schedule ini, kita akan masuk ke chapter ketiga. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk membuat dan masuk ke chapter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.